Bab 1610. Kamu tak memenuhi syarat berdiskusi denganku. Litania tidak terlalu percaya diri tentang dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa jika seorang pria tidak tertarik pada wanita atau uang, orang seperti itu pasti memiliki obsesi yang lebih kuat. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Oke, untuk detail lainnya, aku akan membiarkan seseorang berbicara dengan Syam dengan jelas, dan kamu akan segera kembali ke Korea Timur bersamaku. Li Wen melirik Litania, cahaya aneh melintas di matanya. Ada satu atau lebih banyak orang yang membutuhkanmu. Pergi dan bersikap tenanglah, jangan biarkan aku marah lagi. Litania gemetar. Hal semacam ini lagi. Ketua seksi, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, bisakah kamu tidak membiarkan aku melakukan hal seperti itu lagi? Dia bosan. Menggunakan tubuh untuk menyelesaikan tugas, dia telah melakukan hal semacam ini selama beberapa tahun, dan dia hampir mati rasa. Akan ada saat ketika dia merasa bahwa dia tidak seperti manusia sama sekali, tetapi hanya alat. Itu hanya alat tanpa emosi. Hah? Wajah Li Wen merosot setelah mendengar kata-kata itu. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk berdiskusi denganku? Jangan lupa, kamu dapat memiliki apa hari ini? Siapa yang memberimu kesempatan? Jika nilainya tidak cukup, besok, aku membuat kamu bisa berubah kembali seperti sebelumnya. Litania membuka mulutnya, tapi tidak berani berbicara lagi. Kata-kata Li Wen terus bergema di benaknya. Ini adalah nilainya, satu-satunya harganya. Kerja sama antara Syam Group dan Li telah dikonfirmasi. Berdasarkan permintaan Grey Z dan Dara Syam, Departemen Pemasaran sedang membuat persiapan. Untuk pasar Korea Timur, Syam punya rencana lama, tapi setelah membacanya, Grey Z langsung membatalkan dan mengusulkan rute baru. Kepala Departemen Pemasaran baru saja mendengarnya dan merasa sedikit kewalahan tapi bersemangat. Grey Z ini adalah lebih dari ambisi. Di kantor, mulut Mita Chan begitu lebar hingga hampir bisa memuat sebutir telur. Hah? Dia tidak percaya. Sambil menunjuk ke wajahnya, dia sepertinya harus mendengarkannya lagi sebelum dia yakin. Nona Syam, Kak Grey, kalian membiarkan saya bertanggung jawab untuk proyek sebesar itu. Mita Chan menatap, sedikit gugup, dan sedikit bersemangat. Bisakah aku melakukannya? Dia hanyalah seorang sekretaris. Meskipun dia telah mengikuti Dara Syam dari awal dan menyaksikan perkembangan keluarga Syam, tetapi pasar besar di Korea Timur bukanlah bagian utara negara itu, atau daerah bagian Great Northwest, yang hanya satu area. Kamu baik-baik saja. Dara Syam tidak bisa menahan senyum. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu mau atau tidak, itu akan diserahkan kepadamu. Aku punya hal lain untuk disibukkan, dan saya tidak punya waktu. Dia menoleh dan menatap Grey Z. Rian akan kembali dalam 2 hari. Tidak akan ada masalah jika asisten ini membantumu. Grey Z berkata dengan ringan. Kamu telah berada di keluarga Syam begitu lama, jadi kamu harus berdiri sendiri dan berbagi beberapa beban untuk Dara Syam. Tapi, jika kamu tidak ingin pergi, izinkan aku memberitahumu, legenda ibu kota provinsi sangat ingin pergi, tapi aku telah menyuruhnya menunggu. Mita Chan kaget mendengar itu. Apakah Alia Irawan sudah berani memulai proyek sebesar itu sebelum dia lulus? Lelucon apa ini? Ini akan membuatnya dibandingkan, apa dia ingin kehilangan muka? Aku akan pergi, teriaknya segera. Aku akan menerimanya. Sepertinya apa yang baru saja dia katakan itu ambigu, seolah-olah dia sedang mengutuk orang lain. Mita Chan segera mengubah kata-katanya. Kak Grey, Presiden Syam, karena kalian mempercayai saya, maka saya tidak akan pernah mengecewakan kalian. Legenda ibu kota provinsi masih muda, jadi tidak boleh mengambil tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia. Biarkan aku melakukan hal semacam ini. Dia menepuk dadanya. Setelah jeda, Mita Chan melihat ke arah Grey Z lagi, dan berkata dengan hati-hati. Kak Grey, maukah kamu pergi? Jika Grey Z akan pergi bersamanya,
itu akan naik seperti pedang dan turun seperti lautan api. Mita-chan tidak akan takut, dan tidak akan cemberut. Dengan Grey Z di sisinya, dia akan memiliki kepercayaan dalam segala hal. Orang lain itu dengan ramah mengundang saya, tentu saja saya akan pergi. Grey Z berkata dengan ringan. Terlebih lagi, mungkin ada sesuatu yang saya inginkan di sana. Bab 1611. Raja Iblis Utara. Mendengar bahwa Grey Z akan pergi, Mita-chan menjadi bersemangat, wajahnya menjadi cerah. Dengan Grey Z di sini, apa yang perlu dia takuti? Dia bahkan tidak takut saat langit jatuh. Oke, Mita-chan segera berkata. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dia berjalan ke arah Darah Syam dan berkata dengan suara rendah. Nona Syam, aku akan membantumu mengawasi Kak Grey dan berjanji untuk melapor kepadamu apa yang terjadi. Darah Syam tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya, mengetuk kepala Mita-chan, dan memelototinya. Apa yang kamu awasi? Kapan Grey Z perlu diawasi? Ketika Mita-chan pergi bekerja, Darah Syam benar-benar menatap Grey Z, matanya penuh kasih sayang. Kudengar ada begitu banyak wanita cantik di Korea Timur. Semuanya palsu bagiku. Apa kau tidak tertarik? Tanya Darah Syam. Aku hanya suka yang ada di depanku. Dua pasang mata bertemu, penuh kelembutan. Tidak peduli berapa banyak godaan, itu tidak bisa menandingi jenis kasih sayang ini. Untungnya, Mita-chan berlari kencang, jika tidak keharmonisan di udara akan membuatnya panik. Rian kembali. Mereka yang kembali bersamanya adalah Brother Zen dan lainnya. Beberapa orang itu pergi menemui Grey Z segera. Gunung Keramat tenang untuk saat ini. Tidak ada yang salah dengan keluarga Fang. Segala sesuatu yang harus terintegrasi sudah terintegrasi. Masih ada beberapa orang yang tidak puas dengan Fang Kaye. Saya menyelesaikannya secara pribadi. Rian selalu menjadi kuat dan teguh. Nama Iblis Utara itu tidak disematkan dengan sia-sia. Gaya aksinya sangat dipengaruhi oleh Grey Z. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah, dia akan menyelesaikan si pembuat masalah. Fang Kaye masih butuh waktu untuk tumbuh, tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Ini adalah penilaian Rian. Grey Z mengangguk, tidak peduli apa, Fang Kaye adalah anak guru Dao Rens, dan dia akan merawat Fang Kaye dengan baik. Ini bukan hanya kebaikan, tapi juga semacam wasiat. Adapun 7 keluarga tertutup lainnya dari Gunung Keramat, tetua kedua keluarga Fang terluka parah kali ini. Dia tidak dalam mood untuk mengacau saat ini, bahkan jika punya, dia masih lemah. Terlebih lagi, di belakang Fang Kaye adalah dirinya sendiri, apakah dia berani? Biarkan dia menangani sendiri masalah berikutnya. Kata Grey Z, dia perlu tumbuh. Tidak mungkin bagi kita untuk menyelesaikan segalanya untuknya. Dia menoleh dan menatap Rian. Kamu sudah kembali, kebetulan ada tugas baru untukmu. Begitu dia mendengar ada tugas baru, Rian tidak merasakan kesulitan sedikit pun, tetapi langsung menjadi bersemangat, hampir bersinar di matanya. Apa? Grey Z tersenyum, dan memberitahu Rian tentang keputusannya, memberitahunya bahwa keluarga Syam pasti akan memenangkan pasar di Korea Timur, dan ada kemungkinan besar bahwa ada halaman tinju di Korea Timur. Rian tidak mendengar satu pun tentang Syam, pasar Korea Timur, atau buku tinju apapun. Dia hanya mendengar bahwa dia ingin bekerja sama dengan Mita-chan untuk pergi ke Korea Timur dan menjelajahi pasar di sana. Kepalanya berdengung, hampir meledak. Kakak, sepertinya aku harus kembali ke Gunung Keramat. Fang Kaye masih seorang anak kecil, dan banyak hal tidak dapat dikendalikan. Jika aku pergi, aku khawatir dia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mata Grey Z menatapnya. Dia berhenti berkata lagi, lalu mengangguk tanpa daya. Yah, aku akan melakukan apapun yang kakak minta untuk dilakukan, tetapi salah satu dari kami memiliki lebih banyak hak. Aku tidak bisa ditekan oleh seorang wanita dalam setiap waktu. Dalam suara Rian,
Ada sesuatu yang terasa sangat dirugikan. Kalau begitu, kau gombal dia. Gray Z belum berbicara, dan saudara Zen itu, yang diam di samping, berkata dengan suara datar. Kantor tiba-tiba menjadi sunyi, sepertinya ada bau aneh di udara, seperti bensin, dan Gray Z bahkan mendengar suara mesin menderu.